Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky. Dan sekarang di vlog kali ini kita akan berkunjung ke salah satu PLTMA di Karangbayan. Dan sekarang saya sudah berada di PLTMA-nya. Nanti kita akan ketemu sama teman saya di sini, ada sedang bekerja di sini. Nanti kita ditemenin sama dia melihat komponen-komponen yang ada di sini. Jadi teman-teman, dulu kan saya di sekolah ngambil jurusan TESA namanya. TESA itu singkatan dari Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin dengan program keahlian Teknik Energi Terbarukan. Nah, apa itu Teknik Energi Terbarukan? Jadi teknik energi terbarukan itu sumber energi dari alam yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan atau tidak akan pernah habis. Nah, salah satunya adalah air. Nah, sekarang kita sedang berada di salah satu pembangkit listrik tenaga air dalam bentuk pemanfaatan energi terbarukan. Nah, PLTMH itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi ada beberapa pengelompokan pembangkit tenaga air dari yang paling terkecil sampai yang paling besar, skala besar. Adapun yang paling terkecil itu namanya pikohidro yang jumlah kapasitasnya tidak lebih dari 500 watt ya kalau nggak salah. Kemudian ada namanya mikrohidro berkekuatan 500 watt sampai dengan 1 kilowatt. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah bersama teman saya di sini. Perkenalkan, nama saya Noli Putra. Saya dulunya satu kelas sama Bang Iki. Nah, jadi di sana itu kami dulu mempelajari semua tentang pembangkit. Dan kami itu menekuni salah satu pembangkit yang berhubungan dengan air. Terus sekarang kita sudah berada di lokasi. Salah satu komponennya kita sudah berada di bendungan. Langsung saja kita menuju ke bendungan. Oke, kita ke bendungan. Oke. Ini sekarang kita sudah berada di bendungan PLTMH Karangbayan. Ini kita sedang membuka pintu air. Masuk ke kolam. We've been talking for an hour, we just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to. Setelah kita membuka pintu air, maka air ini akan menuju ke saluran bendungan. Dan seperti yang Anda lihat di sana itu ada saatnya untuk menyaring sampah. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul, everything I own, poison in my head. We fall down the more we keep trying, leaving us with scars. I've been told I should go and find. Menuju ke saluran pertama, maka akan supaya airnya itu benar-benar bersih masuk ke dalam. Jadi di sini punya jadi teman-teman begitu punya dua penyaringan sampah dari sini. Setelah ini ada lagi di sana penyaringan sampah. With you. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul, everything I own, poison in my head. We fall down the more we keep trying, leaving us with scars. I've been told and find myself again. Been told my soul, the more we keep trying. Oke, jadi sekarang kita berada di saringan kedua. Tadi setelah melewati saluran, sekarang kita berada di saringan 2. Di sini sampah-sampah yang terlewat tadi maka akan disaring kembali. Setelah itu kita akan menuju ke kolam. Di kolam langsung airnya itu akan masuk ke pipa pesat dan mengalir langsung ke turbin. Oke,
ketika air itu akan masuk berlebihan, maka air itu akan dibuang langsung di sungai. Terus setelah itu di sini juga ada saringan supaya itu air yang masuk itu benar-benar bersih. Dan seharusnya secara materi kalau udah masuk ke sini itu sampah beserta pepohonan atau apalah yang dianggap sampah sudah bersih. Nah, setelah air ini masuk, maka akan masuk ke pipa besar nanti jadi tanam itu. Dan ada 2 buah tiang di depan kita, itu fungsinya sebagai saluran udara supaya air yang akan masuk tidak merekatkan komponen yang ada di bawah. Dan ini juga pintu airnya untuk jaga-jaga ketika kita mau mengangkatkan unit, kita akan buang airnya di sini. Cukup ini. Ya teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke rumah pembangkitnya. Seperti yang lihat di sana, itu rumah pembangkit atau powerhouse. Di sana terdapat beberapa komponen seperti kontrol panel, generator dan turbin, dan yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Kita lihat di sana. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah berada di depan powerhouse atau rumah pembangkitnya. Sekarang kita masuk, langsung lihat apa aja isi di dalam. Ya. Dan teman-teman, ini komponen yang ada di powerhouse. Ini apa ini? Jadi namanya controller, di mana kita bisa mengatur bukaan air dari sini serta mengerek. Dan ini fungsinya itu ada 2, mengerek dan mengatur bukaan air. Dan di belakangnya itu adalah generator, jenis bagiannya itu adalah kaplan. Roda gila ini ya, roda gila namanya. Ada turbinnya. Ini adalah generator. Jadi kapasitasnya itu adalah 500 kalori. Dan yang ada di bawahnya itu adalah yang derajat. Ini namanya roda gila. Dan komponen yang ada di bawahnya itu adalah ini adalah cara sinkronnya manual, jadi kita juga harus memakai bongkar pekerjaan yang manual. Kita itu harus memutarnya secara manual minimal 1 jam sekali, supaya ketika mesin ngetrip, maka mesin itu segala turbin itu bisa dihentikan melalui pompa. Sekarang kita sudah berada di ruangan konsentrator. Di sini terdapat macam-macam banyak panel. Dan salah satunya di depan kita ini adalah panel kontrol. Nah, jadi di panel kontrol ini ketika kita menghidupkan sebuah unit mesin, jadi kita bisa mengakses di sini. Di sini juga ada macam-macam kontrol, seperti start, stop, emergency stop, reset, manual otomatis. Di sini tuh ada 2 di sini kan. Yang satunya itu untuk mengatur pasti, dan yang satunya lagi untuk mengatur tekanan air. Oke. Ini udah langsung. Oke, sekarang kita berada di panel executing. Nah, jadi di sini kita itu bisa melihat suhu temperaturnya. Di sini juga kita bisa lihat ampere sama voltage-nya. Jadi di sini itu setelah kita menekan tombol start, jadi kita itu harus mengaktifkan atau menaikkan eksitasinya dengan menekan switch on button dan boil
ton. Ini sama ini yang ada. Jadi sekarang kita ke panel outgoing. Nah, jadi di sini khusus panel ini ada dua panelnya. Sedangkan ini untuk mengatur dan membagikan ke masing-masing panel di mana tegangan akan ditaruh. Ini panel AC. Oke, jadi sekarang kita ada di panel AC. Jadi di mana panel ini tersambung langsung dengan PLN. Nah, jadi ketika pembangkit ini off atau tidak ada penghasilannya dari panel tersebut, oke, jadi dari generator, maka panel ini yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik yang berada di komponen powerhouse ini. Jadi sekarang kita ada di depan panel DC. Jadi panel DC ini panel di mana kita bisa mengatur arus listrik ketika sambungan dari PLN itu putus. Jadi dari sini kita bisa membagikan arus listrik. Ya, contohnya kita bisa mengaktifkan arus dari gubernur, arus listrik dari gubernur ini dari sini. Jadi sekarang kita sudah berada di depan panel incoming dan outgoing, di mana panel ini di sini incoming artinya itu dia arus listrik dari PLN itu dia datang, dan outgoing itu keluar. Jadi ketika kita menghidupkan unit, maka kita harus memasukkan dulu tegangan. Yang pertama-tama langkah yang pertama kita lakukan adalah kita itu harus memompa panel yang ada di dalam. Terus ketika sudah dipompa, nanti akan ada tandanya di dalam panelnya. Terus setelah itu kita akan menaruh stop-stopnya dan mengalihkan ke kompresor. Setelah kita hidupkan, maka ada tandanya nanti. Terus ini itu adalah meter, di mana dari sini kita bisa melihat penghasilan dari sebuah satu unit mobil itu. Jadi setiap 1 jam sekali kita bisa melihat berapa kWh yang dihasilkan, berapa kW yang dihasilkan dari pompa. Jadi sekarang kita berada di bawah powerhouse. Jadi di sini juga ada komponen. Dan jadinya seperti di belakang kita. Ini yang kita mau gerak ini adalah bearing juga yang menghubungkan generator dengan turbin. Terus kalau anda lihat di belakangnya ini ada pipa yang mengalirkan air dan turbinnya itu ada ini agar gesekannya itu tidak terlalu panas. Dan di bawah tanah kita ini terdapat pipa besar yang mengalirkan air masuk ke dalam turbin. Dan di depan kita ini adalah as yang menghubungkan gubernur dengan rem yang ada di bawah. Ketika gubernur dengan rem, maka turbin pun juga akan itu adalah hasilnya dari rem yang di bawah. Jadi begitu teman-teman ya. Ini di mana saya adalah buat turbin kamprat menghubungkan ke generator. Jadi inilah yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Kemudian setelah itu dialirkan ke didistribusikan ke bank Anda atau market yang biasa disebut dengan hidroelectricity. Nah, untuk diketahui teman-teman,
talking for an hour. We just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't. Baik, terima kasih Ya, Mali sudah sama-sama. menemani vlog kita pada hari ini. Sama-sama sudah berkunjung ke pembangkit kami. Siap, siap. Semoga sukses sampai ketemu di vlog selanjutnya. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya ya, jadi beberapa tahun ke depan energi yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, fosil, batu bara dan lain sebagainya itu suatu saat akan habis teman-teman. Jadi nah ini yang harus kita pikirkan, bagaimana cara kita menggantinya. Tentu saja dengan cara beralih ke energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini sangat gampang kita temukan, seperti air misalnya, matahari, kemudian angin, itu yang harus kita manfaatkan teman-teman. Seperti yang di sini memanfaatkan tenaga air menjadi energi listrik. Baik, sekian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go, find myself again. You're taking my soul.